mendapat perlindungan dari Allah, dia akan menghadapi hisab yang mudah. Begitu melihat tulisan catatan amalnya, merasa nggak ada yang jelek, dia mau lewat aja. Kalau yang jelek tulisannya, kemaksiatan hidupnya selalu dibangga-banggakan, ketika melihat catatan amalnya penuh dengan keburukan, dia memenuhi begini. Jangan-jangan kita ditaruh di bawah, paling bawah di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah, salamullah ala Rasulillah. Yang ke-31 yaitu bab yang menjelaskan tentang terbangnya melayani kepada manusia pada hari kiamat. Kayaknya sulit dia jalankan ya, manusia ada gangguan pula kemarin pimpinan. Ada yang minta diliburkan dulu, masuk ngaji sama pula ngajinya yang kalah. Biar sedikit juga kemarin ngajinya kalah, bolanya kalah. Kita lanjutkan di halaman 31 garis dari atas urutan yang ke-11. Ya, atas sudah 11 mungkin belum kelar ya. Wa kadzalikan nasu fil muhasabati salatu tobaqatin. Kemarin sudah dijelaskan Betul satu. Allah tidak menghisab atau menghitung amal perbuatan manusia yang dilakukan di alam dunia. Ketika itu Allah memberikan catatan amal yang dia miliki akan berterbangan di atas. Kata Allah, wahai hambaku, ambillah masing-masing buku catatan amal. Dari fotokopi ya. Satu makhluk yang bisa mengambilnya kecuali mendapat izin atau perintah dari Allah. Ada yang diberikan dari sebelah kanannya, ada yang diberikan di sebelah kirinya, ada pula yang menerima dari belakang. Kalau bukan malam hari ini, wa kadzalikan nasu fil muhasabati salasi tobaqatin. Wa kadzalika, dan seperti itu ayat yang berbunyi wa amma man utiya kitabahu bisimali wa amma man utiya kitabahu bihi. An-nasu, adapun manusia fil muhasabati di dalam perhitungan
malaikat yuhasabuna, dia dihisab hisaban dengan perhitungan atau hisab yasiron yang wahum adapun mereka al-abdiya adalah yang bertambah. Wasabaratun adapun tingkatan yang kedua yuhasabuna, mereka dihisab hisaban dengan hisab atau perhitungan dan yang berat. Sumayuh lalu kemudian mereka dibinasakan. Wahum adalah mereka al-kufar. Watobatun adapun tingkatan yang ketiga yuhasabuna, mereka dihisab. Wa yunaqashuna, dan mereka ditindas. Sumayang Cina dan mereka semua selamat. Wahum adapun mereka al-Qur'an adalah orang-orang yang durhaka. Setelah Allah akan memberi kisah kepada seseorang, ada yang diberikan buku catatan amalnya dari sebelah tangan kirinya, ada juga yang diberikan dari tangan kanannya, ada juga buku catatan amal diterima dari balik punggung. Setelah itu jadi tingkatan amal manusia, tingkatan hisab manusia menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, golongan orang-orang yang hisab dengan mudah, yaitu golongannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, taat menjalani perintahnya dan selalu menjauhi segala larangannya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Yang nomor 2 yaitu orang-orang yang dihisab kemudian dibinasakan, langsung dimasukkan ke neraka. Siapa dengan orang itu? Yaitu orang-orang yang hidupnya kafir, tak pernah percaya adanya Allah, tak pernah percaya adanya Nabi, bahwa itu utusan Allah, tak pernah mempercayai bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Itulah orang-orang yang dihisab lalu diturunkan merasakan binasanya neraka atau azabnya neraka. Itu orang-orang yang hidup di dunianya dia tak pernah mengakui adanya Allah. Itu golongan orang-orang. Golongan yang ketiga, orang-orang yang dihisab, ditindas dulu, dicerca dulu beberapa pertanyaan, merasakan azabnya juga, kemudian dia sudah selamat. Siapa orang-orang itu? Itu orang-orang yang hidup di dunianya menjalani kemaksiatan. Orang sholat dan mau menjalani kemaksiatan, yang mau makan barang halal, yang mau makan barang haram, yang mau. Setelah dia dihisab, yuhasab wa yunaqashu, supaya kemudian dia selamat. Wafil hadisi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad qala itu berkata, dia la tazulu, tak pernah bisa bergeser
Kodama abdin kedua telapak kaki seorang hamba yang kalau kiamat pada hari kiamat mimbaini yadallahi dari hadapan Allah hatta yus'ala sehingga ditanya dia akhiri dari umurnya bima abnahu di dalam apa ia menggunakannya wa an malihi dan dari harganya min aina tasadahu dari mana ia dapat mendapatkannya wa aina dari mana abnahu dia menghabiskannya wa yas'alu dan ditanya amma dari sesuatu kita ini yang berada dalam catatan amalnya ya Rabbi wa'udzukanku la tidak walakini tetapi sesungguhnya aku dengan Muhammad kelak pada hari kiamat kedua kaki kita kedua kaki dari seorang hamba termasuk golongan kita ini tak akan lepas, tak akan bisa bergeser dari hadapan Allah. Sebelum dia ditanya tentang umurnya, aku beri umur sekian tahun, untuk apa umurmu yang aku berikan kepadamu kamu gunakan. Yang kedua ditanya tentang hartanya, dari mana harta yang kamu miliki ini kamu dapatkan dan untuk apa harta kamu gunakan, semua akan ditanya oleh Allah. Tadi beri umur sampai 50 tahun, sudah berapa lamakah kita mengabdi kepada Allah, berzikir kepada Allah? Kita diberi harta banyak, sudahkah harta itu kita zakati? Harta itu kita gunakan untuk santunan anak yatim piatu? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di akhir tulisan catatan amalnya, Allah berkata kepada seorang hamba itu tadi, hai hambaku, benarkah di tulisan bukumu ini semua atas perbuatanmu? Atau malaikatku yang mengada-ngada kamu enggak menjalankan ini, di buku tulisanmu ada tulisan ini? Dijawab oleh seorang hamba, karena waktu di akhirat orang itu tidak akan pernah bisa berbohong di hadapan Allah. Dia menjawab dengan jujur, lah tidak ya Allah, ini semua yang berada di catatan amal perbuatanku adalah karena memang semua ini atas dasar perbuatanku semua di alam ini. Kalau Allah berkata kepada orang itu, aku adalah zat yang menutupi keaibanmu ketika di dunia, dan pada hari ini aku memberi ampunan kepadamu. Pergilah, bebaslah kamu dari siksaan. Pada saat ini aku telah memberi ampunan kepadamu. Wa hadza adapun ini haluman itu keadaannya orang nakosu yang ditindas fil hisabi di dalam hisab, sumayang juna kemudian dia selamat, bifadlillah
hisaban yasiro, orang-orang yang dihisab waktu hidupnya selalu bertakwa kepada Allah. Ada yang dihisab lalu merasakan kehancuran, yaitu disiksa di neraka, yaitu hisab yang dilakukan Allah terhadap orang-orang kafir. Ada yang orang itu dihisab, habis dihisab lalu disiksa terlebih dahulu, kemudian dia diselamatkan lagi, yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunianya masih mau menjalani durhaka kepada Allah. Sholatnya ya mau, durhakanya ya juga mau. Dikata Allah, ketika itu dia akan memberi ampunan. Akulah zat yang menutupi keaibanmu, kesalahanmu di dunia pada dini dari kiamat setelah memberi ampunan kepada itu orang-orang. Kalau masih ada kepercayaannya kepada Allah, masih ada kepercayaan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, orang itu masih ada harapan. Sekalipun dia dimasukkan neraka, masih ada harapan dia akan diangkat oleh Allah, masukkan ke surga. Jadi orang itu tidak mengukurkan kepada Allah, tak mengakui bahwa Allah itu tidak ada, jangan sampai orang itu mengukurkan kepada Allah. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu yang dilakukan kepada orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya diterima dengan tangan kanannya. Kemudian tingkatan yang kedua yang diberikan kepada orang-orang kafir, yaitu ketika menerima catatan amalnya dari balik dunia. Tingkatan yang ketiga yaitu orang-orang yang diberikan kepada orang-orang yang mau menjalankan dosa kepada Allah, yaitu ketika dia menerima catatan amalnya diterima dari tangan kirinya. Ketiga-tiganya itu sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, wa amaman utiya kitabahu bisimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, alangkah baiknya buku ini tidak memberikan kepada. Wasuila akan ditanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anil kisah bin Yasir, dari kisah yang mudah. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat tentang kisah yang mudah itu bagaimana. Orang yang menghadapi hisab dengan mudah, ibaratkan orang menerima rapor atau ijazah. Tahu pengen anak sekolah, pengen masuk di SMA negeri 3, nilainya bagus, ini nilainya. Kita nggak merasa sedih karena paling tidak kita harus bocah itu akan diterima di situ. Kalau yang naiknya jelek, udah merasa sedih. Begitu juga orang ketika mendapat perhitungan dari Allah, dia akan menghadapi hisab yang mudah. Begitu melihat tulisan catatan amalnya, merasa nggak ada yang jelek, dia mau lewat aja.
Kalau yang jelek tulisannya, kemaksiatan hidupnya selalu dibangga-banggakan, ketika melihat catatan amalnya penuh dengan keburukan, dia memerenung begini, jangan-jangan kita ditaruh di bawah, paling bawah di neraka. Begitu. Kalau orang melihat catatan amalnya merasa baik, orang sudah merasa bodoh lewat bakalan selamat, nggak ada rintangan apa. Catatan amalku juga bagus, jadi orang tidak akan pernah merasa bersedih. Ada yang mengatakan perumpamaan hisabnya Allah terhadap orang-orang mukmin pada hari kiamat. Hisabnya Allah yang dilakukan terhadap orang-orang mukmin pada hari kiamat itu seperti pekerjaannya Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya saat Mesir terserang kekeringan pada waktu itu. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang datang dari Kan'an ke Mesir, ada berapa kilometer itu pandang dari Kan'an ke Mesir? Itu disuruh saudara-saudaranya Nabi Yusuf diperintah bapaknya untuk menukarkan sesuatu kepada bahan pokok makanan pada waktu itu dilanda kekeringan, lalu mengalami kesulitan makanan. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf pada datang ke Mesir. Waktu itu Nabi Yusuf diangkat jadi penasihat kerajaan Mesir, yaitu Raja Al-Aziz. Padahal Nabi Yusuf pada waktu itu saudaranya pernah melakukan kesalahan kepada dia. Nabi Yusuf diceburkan di kali, di sumur. Akhirnya ketemu saudagar dari Mesir. Pada waktu itu Al-Aziz sama Zulaikha belum punya anak. Akhirnya Nabi Yusuf ditemukan oleh saudagar. Waktu saudagar mengambil air di sumur, Nabi Yusuf ikut ketimbang. Dan itu kita nggak benar nih. Akhirnya Nabi Yusuf dijual, dibeli sama Raja Mesir, yaitu Al-Aziz, dengan harga 20 dirham, ditambah lagi 2 pasang sendal, tambah lagi 2 pasang baju. Masih kecil. Ketika menjadi dewasa, Nabi Yusuf menjadi seorang yang tampan, ganteng, pinter. Akhirnya dia dijadikan penasihat di kerajaan Mesir. Pada waktu itu saudaranya datang ngantri minta jatah bahan makanan dari kerajaan. Nabi Yusuf kenal sama dia, tapi saudara-saudaranya itu tidak mengenali Nabi Yusuf. Apa kata dia? Qalu tallahi qad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata kepada Nabi Yusuf, sungguh Allah telah memberi kelebihan kepada kamu, melebihi dari golongan kami. Kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Dijawab oleh Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yauma. Jangan kamu ingat-ingat lagi semua itu. Semua dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Yusuf bilang sama saudara-saudaranya,
kondisi hadza fa'alhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pada saat saudaranya Nabi Yusuf berjumpa dengan Nabi Yusuf di Mesir, udahlah bawalah baju gamisku ini. Setelah nyampe rumah nanti, tolong baju gamisku ini usapkan di wajah bapak, maka bapak akan mengingat kembali. Dan setelah itu bawalah keluargamu semua ke Mesir, bisa berkumpul dengan aku di Mesir. Itulah pertemuannya Nabi Yusuf dengan keluarganya selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Apa kata Nabi Yusuf setelah berjumpa dengan bapak, ibu, dan saudara-saudaranya, menceritakan tentang takwilil ahadits, tentang mimpinya dulu yang pernah melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Itulah gambaran mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ternyata 11 bintang itu terbukti adalah saudaranya sendiri yang bersujud. Matahari digambarkan bapaknya, bulan digambarkan ibunya. Makanya Nabi Yusuf di saat mimpi, ya aga ini ra'aitu ahada awsara au kabar wa samsara qamar ra'aitu kulli sajidin. Wahai ayahku, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan semua bersujud kepadaku. Gak taunya saat Yusuf menjadi penasihat Raja Mesir, menjadi gagah perkasa ganteng, akhirnya 11 saudaranya, bapak ibunya datang ke Mesir bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dimintain saudaranya seperti itu, Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikum yauma yawm wa huwa arhamur rahimin. Udah, kamu nggak usah mengingat-ingat dulu, semua itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Yusuf yang tahu semua ma'afa'alkum yang kalian kerjakan disuruh kepada Nabi. Itu ketika Nabi Yusuf bertemu saudaranya, apa yang pernah kamu berbuat kepada aku, akibatnya kamu tidak akan pernah tahu. Begitu juga Allah ketika memberi ampunan kepada hambanya. Ketika kamu menjalani sesuatu di dunia bahwa itu melanggar perintahku, kamu juga tidak tahu akibatnya. Jadi kadang orang menjalankan dosa, ini akibat perbuatan saya ini akan mendapatkan apa ya, kadang kita tidak nyadar. Begitu juga perlakuan saudaranya Nabi Yusuf. Di saat Nabi Yusuf diceburkan di dalam sumur, akibat Nabi Yusuf ini entah bagaimana, dia pun juga tidak akan pernah menyadar. Banyak orang yang menghadapi hisab dengan mudah diibaratkan ucapan Nabi Yusuf yang diperlakukan kepada saudara-saudara. Pengajian malam ini